Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita bagus ya. Rakyat Jogja ngamuk ya ke Jokowi. Kita lihat. Judulnya Sultan dan Masyarakat Jogja tolak Jokowi ke Jogja saat Lebaran nanti. Rakyat Jogja menolak Jokowi berlebaran di Jogja. Kenapa ini? Sampai segitu marahnya? Oh, di TikTok ya. Di bawah terik matahari pada bulan Ramadan, tak menyurutkan sejumlah massa untuk melakukan aksi demo di kawasan titik 0 km Yogyakarta Selasa kemarin. Selasa kemarin, Ramadan ya. Aksi penolakan kehadiran Jokowi. Juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan kecaman, sekaligus penolakan kehadiran Presiden Joko Widodo. Kenapa kok ditolak? Di antara spanduk tersebut terdapat ujaran yang menyebutkan bahwa rakyat Jogja tolak Jokowi dan rakyat Jogja menolak Jokowi berlebaran di Jogja. Koordinator demonstran Muhammad Suhud mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, kecarut-marutan Indonesia terutama soal politik dikarenakan oleh Presiden Joko Widodo. Oh, jadi carut-marutnya politik sekarang ini itu pusatnya adalah ya, masalahnya adalah Joko Widodo. Kata siapa tadi, Muhammad Suhud ya. Koordinator aksi pada Jogja itu sebelahnya Solo, dia nggak mau nerima Jokowi ya. Kenapa harus ke Jogja? Kenapa nggak Solo lebarannya? Ia menuding kepala negara tersebut merusak tatanan bernegara, sehingga lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif menurutnya sudah di bawah perintah Jokowi. Dikatakannya pula bahwa saat ini Presiden Jokowi menjadikan Yogyakarta sebagai tempat berlindung. Oleh sebab itu, dirinya bersama para demonstran menolak kehadiran Joko Widodo ke Yogyakarta. Kenapa Jogja dijadikan tempat berlindung? Apakah Solo tidak aman bagi Jokowi? Solo juga di demo ya. Kalau di setiap kota di demo Jokowi datang, wah, bahaya di saat kekuasaannya sudah mulai melemah karena ada presiden terpilih ya. Prabowo, tapi Prabowo belum bisa ngambil keputusan karena dia belum dilantik oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tampaknya inilah yang disebut sebagai gejala bebek lumpuh itu kosakata satu istilah dalam dunia akademis ya, ketika akhir kekuasaan presiden itu sudah tidak efektif di akhir-akhir kekuasaannya. Lemdak ya, bahasa itu bukan bahasa hinaan tapi bahasa akademik dalam dunia politik ya. Ilmu politik yang menunjukkan kekuasaan presiden itu tidak sepowerful di saat tahun pertama, kedua, ketiga. Di akhir kekuasaannya dia sudah seperti bebek yang lumpuh dan tidak bisa terbang dan berjalan lagi secara normal karena kekuasaannya sudah mulai tidak dipercaya oleh banyak orang, termasuk menteri-menterinya. Powernya sudah berkurang. 9 naga kalau dipanggil tentu tidak akan langsung datang. Banyak alasan, keluar negeri lah, sakit lah, dan lain. Beda dengan jika mereka waktu dipanggil presiden di saat presiden baru terpilih pada tahun pertama atau kedua dan ketiga. Terutama saat momen lebaran nanti. Bahkan mereka mengancam dapat melakukan hal yang tidak diinginkan jika memang ayah dari Gibran Raka Buming Raka tersebut datang ke Yogyakarta. Kecarut-marutan negara kita ini ujung-ujungnya, pangkalnya ini adalah Jokowi. Jokowi adalah pangkal carut-marutnya keadaan politik Indonesia kita dewasa ini. Kata siapa nih, koordinator aksi Muhammad Suhud, udah sepuh juga ya. Presiden kita ini yang sudah merusak tatanan bernegara. Sayang Jokowi ini mau memanfaatkan Jogja untuk berlindung. Kata Muhammad Suhud, Jokowi memanfaatkan Jogja untuk berlindung. Kenapa kok berlindung ke Jogja?
Itu yang pertanyaan saya. Kali-kali setiap saat dia mesti ke sini. Dan untuk Jakarta kawan, dia larinya ke Jogja. Dasar itu kami menolak kehadiran Jokowi. Kami munculkan di sini, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan seandainya Jokowi tetap akan datang ke Jogja. Kami tidak tahu. Dia nggak tahu kalau Jokowi ke Jogja akan terjadi apa ya. Ada apa-apa dia larinya ke Jogja. Apa misalnya nggak dijelaskan ya? Ya. Kalau seandainya aparat apapun mendukung Jokowi di sini, jangan salahkan. Kami tabrak. Kalau sampai ada aparat melindungi Jokowi Jogja, jangan salahkan kami kalau kami tabrak. Tabrak itu apa maksudnya? Tabrak apa labrak ya? Kesempatan tersebut, masa juga menyinggung soal cawe-cawe Jokowi pada pemilu lalu. Mereka juga menolak Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep, untuk maju menjadi calon Bupati Sleman. Dari Yogyakarta, Olivia. Nggak kira-kira situasi kebatinan masyarakat itu anti Jokowi, anti oligarki kok mau nyalonkan Bupati Sleman. Istrinya siapa? Kaisang. Yarianjani, Adit TV. Jadi perkembangan baru ya, bulan Ramadan. Itulah ya, TikTok itu bisa membentuk ya, kesadaran baru yang tidak bisa dibentuk oleh para politisi. Orang rakyat biasa mencoba bersuara secara bebas bahwa pusat segala masalah politik, terutama cawe-cawe Jokowi, cuma cawe-cawe Jokowi dalam pemilu, kerusakan politik itu akarnya satu, yaitu menurut tadi adalah Jokowi sebagai presiden. Dan rakyat boleh bersuara. Itulah salah satu prinsip elemen demokrasi kita. Di samping election adalah kebebasan berpendapat. Dan Bapak tadi Muhammad Suhud yang memimpin koordinator aksi penolakan Jokowi untuk berlindung di Jogja, dia sudah menyatakan pendapatnya. Pendapatnya adalah Jogja menolak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.